3. Halo semua, selamat datang di podcast Rahata. Yang sebenarnya ini tuh bukan podcast biasa sih, tapi modus buat ngerjain tugas BK aja deh. Kalau misalkan Bu Sri lagi lihat video ini, halo Ibu, jadi kita tuh ini tuh sebagai bukti nyata kalau misalkan kita tuh gak suka nunda tugas. Bener banget ya. Jadi hari ini tuh kita bakal bahas topik sakral anak SMA kelas 11, cara ngatur waktu dan belajar yang efektif. Karena katanya anak SMA tuh harus bisa time management kan. Padahal kenyataannya jam belajar kita tuh sering kalah sama jam rebahan scrolling TikTok, dan catatan pelajaran kita tuh kadang lebih mirip doodle art daripada rangkuman. Bener gak? Bener banget sih. Nah terus bisa dibilang tahun yang paling sibuk banget ya. Kayak ulangan makin sering, tugasnya. Ditambah bayangkan ya kalau misalnya kita kelas 12 dan kuliah yang udah mulai nyolek dan semacamnya. Jadi kalau nggak pintar ngatur waktu, bisa-bisa hidup cuma isinya sekolah, tugas, tidur, repeat, dan ya itu sebenarnya banyak banget. Ya, oke, jujur kata belajar itu suka bikin deg-degan. Kadang kita bilang aku mau belajar, tapi endingnya malah buka TikTok, dan itu pun sambil tiduran. Kelas 11 tuh beneran kerasa sibuk banget. Tugas nambah, pelajaran makin ribet, dan motivasi makin tipis banget gitu. Dia kayak ini loh, kalau misalnya ngomongin ngatur waktu, aku tuh tipe orang yang apa ya, yang gak sesuai gak sesuai jadwal gitu loh. Soalnya kadang kalau misalnya harusnya jam 7 itu belajar, kadang aku malah scroll TikTok gitu. Jadi aku kadang susah gitu loh buat ngatur waktunya. Asli. Jadi intinya kita semua ada di tim planning tapi amatir banget di sini. Eksekusi, tapi gak apa-apa, kita bahas tipe biar gak cuma jadi niat doang. Oke, jadi gini, sebelum kita mulai tips ala-ala belajar anak SMA kelas 11, kita mulai dulu dari pengakuan dosa kita masing-masing. Kan katanya sebelum memperbaiki diri, kita harus jujur sama kebiasaan jelek dulu. Jadi siapa dulu nih yang mau confess duluan? Aku deh, boleh. Oke, Hazel dulu. Jadi yang kayak aku tadi ngomong, aku tuh sering banget nunda-nunda tugas. Padahal weekend tuh kadang waktunya luang, tapi aku malah lebih milih buat main sama teman. Atau kadang scroll TikTok, yang nggak scroll TikTok, dan nonton YouTube yang gitu kan. Jadi kadang tugas tuh kayak kerjanya tuh malah di hari kerja. Oh, jadi kayak mendadak gitu ya? Iya, ngedadak, kayak kadang sampai malam juga pernah, kayak sambil begadang. Tapi itu penyakit gak sih? Emang kita selalu menunda tugas, kayak merasa nanti dulu deh, masih dikerjain nanti dulu, padahal nanti tuh mepet deadline kayak gitu. Iya, bener banget, sampai aku bener banget kira-kira gimana ya caranya. Oke, sebelum kita kasih tips ke Hadel, kita bakalan dengerin pengakuan dosa dari Adriana dulu ya. Kalau aku kebiasaannya tuh belajar last minute. Jadi kalau ada ulangan besok, baru malamnya belajar, dan hasilnya ya nilai ikut-ikutan last minute juga. Oke, kita lanjut. Siapa? Mau Adel dulu atau Resha? Kalau aku mah sebaliknya, bukan kebanyakan catat, tapi kayak nggak dibaca lagi. Jadinya ada yang gitu-gitu aja deh, nggak terus. Jadi ya ujungnya mau warna-warni juga susah deh. Aku juga gitu, benar sama di notes penuh coretan, tapi isinya nggak pernah dilakuin. Jadi kadang mikir sebenarnya aku produktif atau cuma efektif. Jadi kayaknya Ariel tuh tipe yang suka bikin to-do list tapi nggak dilakuin sama sekali, bener nggak? Bener kelihatan banget. Produktif loh. Oke, karena semua orang udah melakukan
pengakuan dosa kecuali aku ngakuin pengakuan dosa nggak ya? Oke, aku perlu nih. Jadi aku tuh sebenarnya bukan tipe yang malas belajar, tapi kadang suka nunda. Itu bukan karena malas sih jujur, tapi karena aku ngerasa nggak bisa nanti dulu gitu. Aku bukan yang malas, tapi memang aku suka nunda jujur guys, karena kadang kan kita kecapean dari sekolah atau kayak aku kayaknya pengen main dulu deh gitu kan. Karena kita tuh belajar di sekolah sampai berapa jam ya? Hampir setengah hari kita ngabisin waktu di sekolah, jadi kayak otak kita tuh pusing banget kan guys sama materi-materi, apalagi hari Selasa itu pelajaran Mematikan sih jujur. Oke, langsung aja kita masuk ke segmen tips time management ala anak kelas 11. Jadi tips pertama itu ada dari aku guys, yang kalau menurut aku tuh kita tuh bisa ngelakuin Pomodoro ala anak SMA. Jadi bukan cuma metode 25 menit belajar, 5 menit istirahat. Versi kita itu jadi 20 menit belajar, 10 menit rebahan bentar, tapi jangan dilanjut jadi 2 jam. Kan biasanya gitu ya, kita kayak belajar 5 menit tapi rebahannya 2 jam kayak gitu. Nah itu tuh nggak boleh guys. Itu bad habit banget. Nah menurut aku tips yang kedua itu gunain deadline buat motivasi buat ngerjain tugas. Jadi kayak misalnya kalian bisa nyuruh orang lain buat ingetin kita tugas apa aja yang belum kita kerjain. Terus juga bisa juga kayak diingetin sama orang tua, sama guru juga bisa kayak gitu. Pokoknya kayak gitu. Nah kalau misalnya dari aku tips-tipsnya, mungkin kita jalan dulu nggak sih yang lebih penting, jangan misalnya kita ikutan eskul. Contohnya apa ya yang intinya kan mepet banget lah sama jam 3 gitu. Itu kita kalau ngelakuin itu, padahal kan kita mesti prioritasin pelajaran kita sendiri, bener ya? Dengan modal yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan di bidang akademik dulu lah ya, selesaiin dulu, baru kalau misalkan eskul itu sebenarnya bukan berarti gak wajib atau kita jangan ikut sih guys, tapi lebih ke kayak pentingin dulu lah nilai-nilai kalian di sekolah. Kalau eskul bisa dikesampingkan dulu ya. Jangan multitasking, maju omongan katanya sambil belajar sambil belajar kayak musik, tapi ujung-ujungnya masih kerokean. Jadi mending fokus satu biar beneran kelas. Bener gak sih guys, memang kebiasaan anak Gen Z itu kalau kita ngerjain tugas selalu ngebiasain pakai embel-embel. Aku kayaknya kalau sambil dengerin musik deh lebih semangat, padahal itu tuh sebenarnya bisa di-track pikiran kita supaya kita jadi males gitu loh. Jadi kayak tiba-tiba karaokean, padahal kan awal utama niat kita buat dengerin musik itu buat belajar. Yang tadinya mau ngafalin rumus kimia malah ngafalin lirik, bener gak? Bener banget sih. Apalagi kadang kalau misalnya lagi nulis nih, tiba-tiba nulis liriknya gak sih? Iya kan? Itu tuh di-track banget. Oke, yang selanjutnya tips kelima dari aku yang paling jujur, belajar bareng teman. Kadang kalau belajar sendiri suka ngantuk, tapi kalau bareng teman minimal ada yang ngingetin, atau minimal ketawa bareng pas sama-sama gak ngerti. Kan biasanya kalau misalnya bareng teman tuh malah ada yang ngajak mabar atau kayak main. Nah kalau misalnya bareng teman tuh bisa saling mengingatkan ke tugasnya. Iya, jadi kayak dengan dengan garis bawah temannya itu harus teman yang baik ya guys, enggak yang mengingatkan dalam keburukan. Jadi kita nunda-nunda nggak boleh. Maksudnya tuh kita boleh kok main game, kita kayak main keluar nongkrong itu boleh, asalkan tugas-tugas kita udah beres atau memang nggak di hari itu juga deadline-nya kayak gitu. Oke, karena semua udah ngasih tips, kita tuh apa ya, intinya nggak ngatur waktu, bukan soal jadi kita tuh harus seperti disiplin kayak robot, nggak harus gitu juga sih, tapi soal ngerti prioritas dan nggak kebanyakan alasan. Jadi kalau misalkan menurut aku time management itu lebih ke soal kita tuh bisa membedain yang mana prioritas, mana yang harus dikesampingkan gitu loh, kayak gitu. Jadi bukan berarti kita harus rajin, harus produktif, nggak juga sih gitu ya. Kita kan anak SMA, ya wajar sih kalau misalkan masih belajar ngatur diri. Tapi kalau misalkan nggak dilatih dari sekarang, takut kebiasaan nggak sih sampai gede nanti. Jadi ya sih, betul banget.
Dan yang penting juga nih ya, kita tuh harus kasih waktu dan kita tuh benar-benar harus bisa manage waktu kita, di mana kita harus dibutuhinnya untuk belajar dan kita tuh emang gak menekankan untuk kayak ya harus belajar nih gitu, karena kita punya target misal jadi mau pengen masuk di list eligible dan lain-lain gitu, tapi ya kita juga pasti butuh waktu misalnya dan istirahatnya gitu sih. Kalau menurut kamu gimana deh? Oh, karena produktif itu kan berarti ketika menjadi kerja tapi bisa balance antara tugas, school dan bahan. Setuju banget sih, karena kan kalau misalnya kita terus-terusan kayak belajar dulu gitu kan, bisa tulang belakang kita tuh bakal skoliosis guys, jadi kita harus sayang tulang juga, jadi jangan sampai duduk terus, minimal rebahan lah beberapa menit gitu, istirahat. Hai, oke. Jadi gitu aja obrolan kita hari ini. Semoga ada manfaatnya buat kalian semua yang dengerin atau yang lagi lihat video ini. Dan kalau misalkan lagi menjahit, lagi mendengarin ini tuh sebenarnya bukan modus juga sih, tapi kayak lebih real talk juga, gak sih, kita sharing juga sebagai anak SMA. Khususnya kita kan di SMA 1 ya. SMA 1 itu kan terkenal banget guys sama anak-anak yang berprestasinya. Kita kan terus-terusan masuk top 2 ya, kita satu kota Bandung kan yang terbanyak SNBP di tahun kemarin itu. Tahun sekarang ya, iya tahun sekarang. Tahun kemarin juga top 2 kok guys. Nah, kalau misalkan SNBP itu pasti kan yang masuknya itu yang eligible gak sih? Kayak yang eligible itu pasti datang dari orang-orang yang pintar, time manajemennya bener gak? Jadi akademiknya mereka kekejar juga kayak gitu. Karena kita tuh pasti, kamu mau gak sih dia eligible? Mau dong, pasti kan. Siapa yang gak mau? Jadi kita tuh masih tips. Jadi kayak buat kita juga sih, buat kita belajar. Oke, jadi mungkin segitu aja ya obrolan kali ini.